Sebuah operasi militer berisiko tinggi menjadi salah satu peristiwa paling menegangkan dalam perang ini. Pada jam-jam pertama hari Senin, 6 April 2026, Washington sudah merayakan penyelamatan kru kedua dari pesawat tempur F-15E. Ditembak jatuh di atas Iran, yang digambarkan oleh Donald Trump sebagai seorang kolonel, berhasil diselamatkan hidup-hidup dari daerah pegunungan setelah hampir 2 hari bersembunyi di belakang garis musuh. Kejadian ini benar-benar menunjukkan inti dari konflik ini. Apa yang terjadi sangat jelas dan serius. Pada hari Jumat 3 April F-15E ditembak jatuh di atas provinsi Isfahan dan kedua awaknya melontarkan diri di titik yang berbeda. Salah satu dari mereka berhasil dievakuasi pada upaya pencarian pertama, sementara yang lainnya terisolasi di wilayah musuh, terluka saat pasukan Iran dan jaringan lokal mulai mencarinya. Pentingnya hal ini sangat besar. Jika prajurit ini tertangkap, Teheran akan mendapatkan trofi politik dan militer di tengah perang yang sudah menekan citra Gedung Putih. Itulah sebabnya penyelamatan ini menjadi prioritas utama bagi Donald Trump, Pentagon, dan pasukan khusus Amerika Serikat. Orang yang berada di pusat krisis ini adalah seorang perwira yang terlatih untuk bertahan hidup, melarikan diri, dan bertahan. Menurut Reuters, dia mengalami cedera di pergelangan kakinya, bersembunyi di celah pegunungan dan berhasil menjalin kontak dengan Kaju. Menurut pergelangan kaki, dia bersembunyi dari para tentara. Pegunungan menjalin kontak celah menurut celah. A operação entrou em outro nível. Menurut Reuters, mengalami cedera celah pegunungan dan berhasil pergelangan kaki, bersembunyi pegunungan dan berhasil menjalin kontak dengan para celah berhasil menjalin para tentara. Reuters, pergelangan kaki, pegunungan berhasil. Reuters, pergelangan kaki, menurut mengalami pergelangan kaki, bersembunyi menjalin para tentara. Menurut mengalami cedera pergelangan kaki, bersembunyi celah menjalin tentara. Reuters, cedera pergelangan kaki, pegunungan, kontak. Menurut mengalami cedera di pergelangan kaki, pegunungan. Reuters, menurut Reuters, mengalami bersembunyi kontak. Reuters, cedera pergelangan kaki pada para tentara. Reuters, pergelangan kaki, celah tentara. Menurut mengalami bersembunyi pegunungan, menjalin kontak para tentara. Menurut mengalami pergelangan kaki, tentara. Dia di pergelangan kaki, bersembunyi celah tentara. Menurut Reuters, di dan berhasil dan pasukan khusus. Kenapa? Karena setiap menit meningkatkan risiko penangkapan, kematian, dan aib strategis. Penyelamatan itu sendiri digambarkan sebagai salah satu aksi paling berani dalam perang tersebut. Dengan memanfaatkan kegelapan malam, sekitar 100 personel operasi khusus masuk jauh ke wilayah Iran, mencapai tentara yang terluka dan memulai evakuasi. Namun, misi itu hampir gagal pada saat yang paling kritis. 2 pesawat MC mengalami kerusakan mekanis dan tidak bisa lepas landas, membuat pasukan elit benar-benar beresiko terjebak di dalam Iran. Solusinya sangat brutal dan cepat. Pesawat-pesawat kecil baru dikirim untuk mengevakuasi para prajurit secara bergelombang, dan pesawat-pesawat yang rusak dihancurkan di darat agar teknologi sensitif tidak jatuh ke tangan Iran. Disinilah kasus ini menjadi penting secara historis. Ini bukan sekedar evakuasi biasa, ini adalah ekstraksi. Di bawah ancaman bencana operasional, aksi ini juga mengungkapkan kenyataan tidak nyaman lainnya bagi Washington. Meskipun dengan semua superioritas Amerika, Iran masih mampu melukai, menunda, dan mempersulit ofensif tersebut. Reuters sendiri melaporkan bahwa dalam upaya pencarian awal, 2 helikopter Black Hawk terkena tembakan Iran, meskipun mereka berhasil keluar dari wilayah udara musuh. Di titik lain dalam krisis, sebuah A-10 juga terkena tembakan di atas Kuwait, menyebabkan pilotnya harus melontarkan diri. Amerika Serikat berhasil menyelamatkan prajurit tersebut, tetapi harga strategisnya tetap tinggi. Hingga saat ini, konflik ini telah menyebabkan 13 tentara Amerika tewas dan lebih dari 300 terluka, selain tetap menjaga kemampuan Iran untuk bereaksi. Kemana ini akan membawa kita? Menuju skenario yang lebih berbahaya lagi. Penyelamatan awal tersebut tidak mengakhiri krisis. Itu terjadi di tengah tekanan terhadap Selat Hormuz, kenaikan harga minyak, dan ancaman terbuka dari Donald Trump untuk memperluas serangan jika Iran tidak menyerah. Pada akhirnya, yang jelas dari peristiwa ini adalah bahwa Amerika Serikat masih memiliki kemampuan militer yang luar biasa untuk menemukan, masuk, beroperasi di bawah tembakan, menyelamatkan pasukan mereka, dan keluar dari wilayah musuh. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, lebih dari sekedar penyelamatan, aksi ini menunjukkan kekuatan, jangkauan, organisasi, dan daya tempur. Respons semacam ini hanya bisa dilakukan oleh sedikit negara di dunia, memperkuat citra bahwa Washington masih memiliki mesin perang yang siap bertindak dengan presisi, kecepatan, dan dampak yang sangat besar. Tuh.